Kabar duka datang dari presenter kondang Indy Barens yang baru saja ditinggal pergi ayahanda tercintanya, Hiras Paimatua Sidabutar, untuk selama-lamanya pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 kemarin. Sang ayah tercinta meninggal dunia di rumah sakit di kawasan Bogor setelah kanker yang dideritanya membuat kondisinya memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Meski sempat mendapatkan perawatan, ayah Indy tidak dapat tertolong. Dari pengakuan Indy sendiri, sang ayah didiagnosa mengidap kanker sudah 2 bulan lamanya. Ia pun berencana akan melakukan kemoterapi, namun Tuhan berkehendak lain. Kesedihan tidak hanya dialami Indy, tetapi juga ibunda tercintanya yang telah kehilangan pasangan hidupnya yang sudah menghabiskan banyak waktu bersama. Oke, saya lagi di rumah. Adik saya juga baru datang dari kerja gitu. Terus tahu-tahu dapat telepon dari mama. Mama cuma gini, "Doi, ayah pingsan, ayah di IGD, ayah pingsan." Kayak orang panik gitu. Itu jam 9 kurang, setengah 9 mungkin ya. Yang bener aku bilang gitu. Iya. Terus langsung tutup teleponnya sama mama. Oh ya udah. Terus udah masih saya bingung. Terus saya bilang sama adik saya, "Mama telepon, iya katanya pingsan ya ayah." Iya. Kita udah mulai agak khawatir tapi nggak mau sok GR yang nggak baik, nggak mau gitu. Nggak nyampe 10 menit adik saya yang laki-laki telepon, "Ayah udah nggak ada." Nggak nyangka apalagi mama lah ya gitu. Ya cuman yang ayah pernah bilang bahwa pokoknya dulu gitu pernah bilang kalau nanti saya mati, kalau nanti saya meninggal, saya maunya di tangan kamu ya. Dijawab semua lo hari ini sama Tuhan gitu. Tahun lalu sudah pernah dilakukan kemo, tapi memang mungkin bukan di target yang tepat atau mungkin obat-obatannya tidak sesuai dengan yang diperlukan gitu. Karena waktu sebelumnya memang CA-nya atau kankernya bukan paru-paru, diagnosanya kanker kelenjar bening, tapi ternyata pas udah PET scan di rumah sakit kanker Darmais, jelas itu CA-nya kankernya tuh paru-paru yang menyebar kemana-mana gitu. Jadi kami juga daripada salah info ya gitu, jadi ya yang penting mengikuti petunjuk yang ada. Harus kemo besok mau kami jalani, tapi kayaknya ayah diberi kesembuhannya abadi. Ayah itu setiap hari selain nafas, keinginan dia cuma satu, nyenengin mama. Apapun itu, pokoknya mama nggak boleh capek, mama nggak boleh sedih, mama nggak boleh marah. Pokoknya kalau dia lagi bete nih misalnya sama mama, misalnya mama lagi ngomel-ngomel, terus dia cerita sama aku gitu, "Duh mama kamu tuh lagi ngeselin ayah banget." Terus aku tegur nih mama, yang dimarahin akunya, "Ya gimana sih tadi kan gue yang ditegur gitu kan ya." Nah ya dia pernah punya cita-cita pengen honeymoon kembali sama mama sebelum sakit gitu. Pada saat beliau berencana mau liburan sama mama, pengen berdua gitu ya, jalan-jalan berdua, tahu-tahu beliau kan sakit. Dari zaman pandemi kan, udah mulai pandemi itu dia udah berikrar, pokoknya kalau pandemi udah selesai, ayo mau pergi berdua sama mama. Aku mimpi enggak, cuman ada hal-hal yang kayaknya pengen selalu ada dekat bokap aja gitu ya, ada dekat ayah, pengen terus-terusan ikhlas ya, karena yang paling susah itu kan ikhlas ya, melihat kepergian orang yang kita cintai gitu. PR besar kami adalah mama sama ayah itu kan lovebirds banget ya, nggak berdua tuh, pisah dikit 5 menit udah dicari gitu. Jadi ya PR besar kami yang tentu harus kami lakukan adalah membuat mama tidak merasa sendiri gitu, karena kan mereka kemana-mana tuh berdua, apa-apa berdua. Kemarin waktu kita pulang subuh sampai rumah, mama histeris karena lihat kamar mandi tempat ayah berpulang, terus tempat meja makan di mana kemarin pagi ayah masih sempat lihat-lihatan sama mama tuh, masih bilang, "Saya sayang sekali sama kamu." Gitu. Jadi ya ini orang pacarannya tiap hari gitu ya, udah umur lanjut tapi yang kita pelajari, gila, cinta itu nggak boleh padam ya gitu. Cinta itu yang menghidupi mereka gitu.
Nah yang PR buat kami adalah gimana caranya ya supaya mama tetap bisa happy meskipun tanpa ayah gitu. Kesedihan mendalam juga kini sedang dialami aktris muda Natasha Wilona. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu baru saja kehilangan nenek tercintanya pada Rabu tanggal 22 Februari kemarin. Sang nenek atau yang kerap disapa Apo diketahui meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya. Wilona mengaku sangat sedih atas kepergian nenek tercintanya, sampai-sampai ia tidak berhenti untuk menangis. Saat pertama kali mengetahui neneknya telah meninggalkan dirinya untuk selamanya. Lantas seperti apa kedekatan sang nenek dengan Wilona hingga ia begitu terpukul dengan kepergian nenek tercintanya itu? Tiba-tiba mamaku datang naik ke atas. Aku udah mulai curiga nih, kayak kok mama udah teleponan sama orang pagi-pagi, udah kayak sibuk banget. Terus mama kayak bilang, kayaknya Apo meninggal deh. So aku sampai belum pakai baju, bener-bener habis mandi lagi baru mau pakai, sampai bengong dulu, masih nggak nyangka. Soalnya kan 2 hari lalu aku masih ke rumah Apo, aku masih suapin Apo es krim, walaupun Apo udah susah ngomong, udah terbaring gitu ya di rumah pakai infusan oksigen. Cuma nggak nyangka banget tiba-tiba kayak secepat itu gitu loh. Soalnya emang Apo aku tuh selalu sehat, selalu kuat banget. Sebulanan ini emang ngedrop banget sejak masuk ke rumah sakit, terus akhirnya dirawat jalan di rumah. Udah deh akhirnya. Jadi pas aku tahu sekitar jam 9-an, dikasih tahu katanya jam 8 kayak udah meninggal. Habis itu udah akhirnya aku batalin kerjaan hari ini. Sudah aku nangis sejaman di kamar, bener-bener nggak berhenti air mataku ngalir. Kanker paru-paru. Itu udah lama ya? Baru ketahuannya pas udah parah. Karena emang super sehat. Aku tuh aktif, nggak pernah mau nyusahin anak, nggak pernah mau nyusahin cucu. Masih naik ojek yang aku bilang kan, masih suka jalan sama temen-temennya, masih hobi masak. Temennya banyak banget gitu. Di komplek perumahan aja kayaknya satu gang itu bisa semua kenal sama aku. Aku deket banget sama nenek aku karena kalau nenek dan kakek dari pihak mama itu, kalau dari nenek itu udah meninggal waktu aku kecil banget, kakek juga meninggal waktu aku kecil banget. Jadi nggak sedekat kayak nenek dan kakek yang dari pihak papa. Dan nenek aku tuh bener-bener yang apa ya, udah pernah tinggal serumah bareng, udah pernah ngerawat, maksudnya ngunjungin kita waktu itu aku tinggal di Banjarmasin juga pernah tinggal juga, selalu ngunjungin rutin. Terus sering banget datang ke rumah. Jadi rumah kita deketan, bahkan cuma beda perumahan. Kayak di perumahan aku, di perumahan nenek aku. Bener-bener emang sedekat itulah. Aku tuh kalau misalnya datang ke rumah pasti selalu kayak ngedoain aku, itu udah pasti. Tiba-tiba nyamperin aku, pegang tangan aku, kayak Apo selalu doain kamu supaya sukses, ini, itu, dan lain-lain. Terus selalu banget kayak bawain masakannya, terus kue bikinannya. Terus sering banget yang kayak cuma datang ke rumah buat duduk main sama anjing aku. Yang penting dia kayak bisa ngeliat cucunya ada di depan mata, ngeliat mamaku datang ke rumah doang. Mungkin kesepian juga kali ya kan, kalau orang udah tua pasti pengennya kumpul sama cucu-cucu terus. Itu sih yang paling aku ingat, momen-momen yang random lah, bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba bawa makanan, tiba-tiba bawain kayak makanan kesehatan kayak gitu.